Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Melani Kori, NIM 1908102011197, kelas D akuntansi biaya 1. Di sini saya akan membahas tugas UAS akuntansi biaya 1. Tugas UAS akuntansi biaya 1 ini ada dua. Yang pertama proses costing dan yang kedua itu biaya gabungan. Nah, di sini saya akan membahas yang proses costing terlebih dahulu. PT Bintang Berlian adalah perusahaan material yang menerapkan sistem biaya proses. Di departemen kedua, departemen A, unit rusak dan unit cacat terjadi selama operasi inspeksi. Unit rusak terjadi ketika unit sudah 60% selesai. Unit rusak tidak laku terjual. Bahan ditambahkan pada akhir proses. Biaya konversi terjadi secara merata sepanjang proses. Data aktivitas bulan Desember Departemen A disajikan berikut ini. Di sini ada unit. Di dalam unit itu terdapat unit dalam proses awal 80% selesai sebanyak 20.000 unit. Unit diterima dari departemen sebelumnya sebanyak 40.000 unit. Unit ditransfer ke departemen berikutnya sebanyak 45.000 unit. Unit dalam proses akhir itu 70% selesai. Kemudian ada unit rusak. Nah, di unit rusak itu dibagi lagi menjadi normal dan tidak normal. Nah, untuk unit rusak normal itu sebanyak 8.000 unit. Sedangkan untuk unit rusak tidak normal itu sebanyak 2.000 unit. Selanjutnya untuk biaya persediaan barang dalam proses awal. Dari departemen sebelumnya sebanyak 10 juta, bahan 2 juta, tenaga kerja 6 juta, overhead pabrik dibebankan 3.500.000. Kemudian untuk biaya ditambahkan bulan ini ada bahan 40 juta, tenaga kerja 30 juta, kemudian overhead pabrik dibebankan sebanyak 20 juta. Kemudian biaya perbaikan untuk unit cacat normal, tenaga kerja sebanyak 2 juta, overhead pabrik 1.500.000. Kemudian untuk unit cacat tidak normal, tenaga kerja 560.000, overhead pabrik dibebankan 420.000. Kemudian biaya ditransfer masuk selama 1 bulan atau 1 periode ini dari departemen sebelumnya sebanyak 50.580.000 rupiah. Kebijakan perusahaan memperlakukan unit rusak dalam proses produksi sebagai elemen biaya tersendiri di departemen terjadinya biaya produk rusak dan biaya perbaikan produk cacat normal belum diperhitungkan dalam tarif pembebanan biaya overhead. Jadi perusahaan menggunakan metode penentuan biaya rata-rata terimbang. Jadi di sini tuh diminta yang pertama itu buatlah laporan biaya produksi departemen A bulan Desember, dan yang kedua buatlah jurnal pencatatan transaksi departemen. Selanjutnya laporan biaya. Nah, di laporan biaya ini data kuantitas PT Bintang Berlian, laporan biaya produksi Departemen A bulan Desember. Data kuantitasnya itu ada unit dalam proses persediaan awal dari departemen sebelumnya 80%, bahan baku 80%, dan tenaga kerja 80%. Untuk data kuantitas sebanyak 20.000 unit. Untuk unit diterima dari departemen sebelumnya, data kuantitasnya 40.000 unit, jadi dijumlahkan dari unit dalam proses persediaan awal ditambahkan dengan unit diterima dari departemen sebelumnya sebanyak 60.000 unit. Kemudian untuk unit ditransfer ke departemen berikutnya itu sebanyak 45.000 unit. Untuk unit dalam proses akhir dari departemen sebelumnya itu 70%, bahan baku 70%, tenaga kerja 70%, dan data kuantitasnya itu 5.000 unit diperoleh dari 60.000 unit dikurangi 45.000 unit dikurangi 10.000 unit. Kemudian untuk unit rusak ini digabung unit rusak normal dan unit rusak tidak normal. Dari departemen sebelumnya 60%, bahan baku 60%, tenaga kerja 60%, dan diperoleh data kuantitas sebanyak 10.000 unit, dan dijumlahkan semuanya unit ditransfer ke departemen berikutnya. Unit dalam proses akhir unit rusak itu diperoleh 60.000 unit. Dipertanggungjawabkan, di biaya dipertanggungjawabkan itu ada biaya persediaan awal.
di biaya persediaan awal itu ada dari departemen sebelumnya, jumlah biayanya 10 juta, bahan baku 2 juta, tenaga kerja 6 juta, overhead pabrik 3.500.000, kemudian dijumlahkan jumlah biaya persediaan awal sebanyak 21.500.000 rupiah. Biaya ditambahkan bulan ini. Di biaya ditambahkan bulan ini ada dari departemen sebelumnya sebanyak 50.850.000, bahan baku 40 juta, tenaga kerja 30 juta, overhead pabrik 20 juta, sehingga didapatkan jumlah biaya ditambahkan bulan ini 140.850. Selanjutnya, biaya perbaikan produk cacat normal. Nah, di sini ada tenaga kerja dan overhead pabrik. Untuk tenaga kerja sebesar 2 juta, untuk overhead pabrik 1.500.000, sehingga diperoleh jumlah perbaikan produk cacat normal sebesar 3.500.000. Untuk biaya perbaikan produk cacat tidak normal, ada tenaga kerja dan overhead pabrik juga. Tenaga kerja sebesar 560.000, overhead pabrik sebesar 420.000, sehingga diperoleh jumlah biaya perbaikan produk cacat tidak normal sebesar 980.000. Nah, untuk jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan itu diperoleh dari jumlah biaya persediaan awal ditambahkan dengan jumlah biaya ditambahkan per bulan ini, kemudian jumlah perbaikan produk cacat normal, kemudian jumlah biaya perbaikan produk cacat tidak normal. Itu jadi 21.500.000 ditambahkan dengan 140.850.000, ditambahkan lagi dengan 3.500.000, dan yang terakhir itu ditambahkan dengan 980.000, sehingga diperoleh jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan sebesar 166.830.000 rupiah. Selanjutnya, jumlah unit ekuivalen untuk dari departemen sebelumnya. Nah, itu didapat dari unit ditransfer ke departemen berikutnya sebanyak 45.000 unit, ditambahkan dengan dari departemen sebelumnya itu 5.000 unit dikalikan dengan 70% menghasilkan 3.500 unit, ditambahkan dengan unit rusak dari departemen sebelumnya sebesar 6.000 unit. Nah, 6.000 unit ini diperoleh dari 10.000 unit dikalikan 60%, kemudian menghasilkan 6.000 unit. Kemudian hasil yang tadi 45.000 unit ditambah dengan 3.500 unit ditambah lagi dengan 6.000 unit menghasilkan jumlah unit ekuivalen dari departemen sebelumnya sebesar 54.500 unit. Selanjutnya, bahan baku diperoleh dari unit ditransfer ke departemen berikutnya ditambahkan dengan unit dalam proses persediaan akhir dan unit rusak normal dan tidak normal. Nah, itu kan 45.000 unit ditambahkan dengan 3.500 unit ditambahkan dengan 6.000 unit diperoleh hasil 54.500 unit. Kemudian untuk tenaga kerja, unit ditransfer ke departemen berikutnya 45.000 unit ditambahkan dengan unit dalam proses persediaan akhir sebesar 3.500 unit dan unit rusak normal dan tidak normal untuk tenaga kerja. Selanjutnya, tenaga kerja. Di sini diperoleh dari unit ditransfer ke departemen berikutnya sebesar 45.000 unit ditambahkan dengan unit dalam proses persediaan akhir untuk tenaga kerja sebesar 3.500 unit ditambahkan dengan unit rusak normal dan tidak normal untuk tenaga kerja sebesar 6.000 unit. Jadi diperoleh jumlah unit ekuivalen untuk tenaga kerja sebesar 54.500 unit. Selanjutnya, untuk jumlah unit ekuivalen overhead pabrik diperoleh dari unit ditransfer ke departemen berikutnya sebesar 45.000 unit ditambahkan dengan unit dalam proses persediaan akhir untuk overhead pabrik sebesar 3.500 unit. Kemudian untuk unit rusak normal dan tidak normal untuk overhead pabrik sebesar 6.000 unit, jadi diperoleh sebesar 54.500 unit untuk jumlah unit ekuivalen overhead pabrik. Setelah menghitung jumlah unit ekuivalen, selanjutnya adalah menghitung biaya per unit.
untuk biaya dari departemen sebelumnya, cara menghitung untuk biaya per unit itu 10 juta ditambahkan dengan 50.850.000 sama dengan itu kan menghasilkan 60.850.000, kemudian dibagi dengan jumlah unit ekuivalennya sebesar 54.500 unit sehingga menghasilkan biaya per unitnya 1.116,513761 rupiah. Untuk biaya dari bahan baku per unit itu diperoleh dari 2 juta ditambahkan dengan 40 juta sehingga menghasilkan 42 juta, kemudian dibagikan dengan jumlah unit ekuivalennya 54.500 unit sehingga menghasilkan 770,642218 rupiah. Selanjutnya untuk biaya dari tenaga diperoleh dari 6 juta ditambahkan dengan 30 juta ditambahkan lagi dengan 2 juta sehingga menghasilkan 38 juta, kemudian dibagi dengan 54.500 unit sama dengan 697,247764 rupiah. Selanjutnya biaya dari overhead pabrik per unit 3.500.000 ditambahkan dengan 20 juta ditambahkan lagi dengan 1.500.000 sama dengan 25 juta, kemudian dibagi dengan jumlah unit ekuivalennya 54.500 unit sehingga menghasilkan 458,7155963. Selanjutnya setelah menghitung biaya per unitnya, kemudian dimasukkan ke kolom biaya yang dipertanggungjawabkan pada masing-masing bagiannya. Kemudian diperoleh dari penjumlahan biaya per unit tersebut diperoleh jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan itu untuk biaya per unitnya, yaitu masuk ke bagian pertanggungjawaban biaya. Tapi sebelum masuk ke bagian pertanggungjawaban biaya ada beberapa komponen yang harus dihitung terlebih dahulu. Untuk biaya produk rusak normal dan tidak normal dari departemen sebelumnya 10.000 unit dikalikan dengan 60% dan dikalikan lagi dengan 1.116,51 sehingga diperoleh sebesar 6.699.60 rupiah. Untuk bahan 10.000 unit dikalikan dengan 60% dikalikan dengan 770,64 rupiah sehingga diperoleh hasil 4.623.840. Untuk tenaga kerja 10.000 unit dikalikan dengan 60% dan dikalikan lagi dengan 697,25 rupiah sehingga diperoleh hasil 4.183.500 rupiah. Untuk overhead pabrik 10.000 unit dikalikan dengan 60% kemudian dikalikan lagi dengan 458,72 dan diperoleh hasil 2.752.320 rupiah sehingga untuk jumlah biaya produk rusak normal dan tidak normal diperoleh hasil 18.258.720 rupiah. Selanjutnya alokasi biaya produk rusak, unit rusak normal dan unit rusak tidak normal. Nah, di sini untuk unit rusak normal 8.000 unit dibagi dengan 10.000 unit kemudian dikalikan dengan 18.258.720 diperoleh dari perhitungan tadi biaya produk rusak normal dan tidak normal sehingga diperoleh hasil untuk unit rusak normal alokasi biaya produk ini itu 14.606.976 rupiah. Kemudian untuk unit rusak tidak normal 2.000 unit dibagi dengan 10.000 unit dan dikalikan dengan 18.258.720 rupiah sehingga diperoleh hasil 3.651.744 rupiah. Selanjutnya rincian biaya produk rusak dialokasikan ke produk rusak normal. Dari departemen sebelumnya
8.000 unit dibagi dengan 10.000 unit dikalikan dengan 6.699.60 rupiah sama dengan 5.359.248 rupiah. Untuk bahan 8.000 unit dibagi dengan 10.000 unit dikalikan dengan 4.623.840 rupiah sama dengan 3.699.72 rupiah. Untuk tenaga kerja 8.000 unit dibagi dengan 10.000 unit dikalikan dengan 4.183.500 sama dengan 3.346.800 rupiah. Kemudian untuk overhead pabrik 8.000 unit dibagi dengan 10.000 unit dan dikalikan dengan 2.752.320 rupiah sama dengan 2.201.856 rupiah, sehingga diperoleh jumlah biaya produk rusak normal sebesar 14.606.976 rupiah. Selanjutnya, alokasi biaya produk rusak normal ke unit selesai yang ditransfer ke departemen berikutnya dan unit persediaan barang dalam proses akhir. Di sini ada dua, dialokasikan ke unit ditransfer. Itu diperoleh dari 45.000 unit ditambahkan dulu dengan 5.000 unit, kemudian kan menghasilkan 50.000 unit. Kemudian 45.000 unit dibagikan dengan 50.000 unit, kemudian hasilnya dikalikan dengan 14.606.976 sehingga menghasilkan 13.146.278. Kemudian untuk dialokasikan ke persediaan akhir sama ditambahkan terlebih dahulu 45.000 unit ditambahkan dengan 5.000 unit. Kemudian 5.000 unit itu dibagi dengan 50.000 unit, kemudian hasilnya dikalikan dengan 14.606.976 rupiah sehingga mendapatkan hasil 1.460.698 rupiah. Selanjutnya, rincian biaya produk rusak normal yang dialokasikan ke unit persediaan barang dalam proses akhir. Untuk dari departemen sebelumnya 5.359.248 itu diperoleh dari rincian biaya produk rusak dialokasikan ke produk rusak normal. Hasilnya itu kemudian digunakan di rincian biaya produk rusak normal yang dialokasikan ke unit persediaan barang dalam proses akhir. Untuk dari departemen sebelumnya 5.359.248 rupiah, tetapi itu yang dihitung itu 45.000 unit ditambah dengan 5.000 unit terlebih dahulu, kemudian menghasilkan 50.000 unit, kemudian 5.000 unit itu dibagi dengan 50.000 unit, kemudian hasilnya dikalikan dengan 5.359.248 sehingga diperoleh hasil 535.925 rupiah. Untuk bahan sama ditambahkan terlebih dahulu 45.000 unit ditambah dengan 5.000 unit, kemudian 5.000 unit dibagi dengan 50.000 unit, kemudian hasilnya dikalikan dengan 3.699.072 rupiah, menghasilkan 369.907 rupiah. Kemudian untuk tenaga kerja 5.000 unit dibagi dengan 50.000 unit, kemudian hasilnya dikalikan dengan 3.346.800 rupiah, kemudian menghasilkan 334.680 rupiah. Untuk overhead pabrik 45.000 unit ditambahkan dengan 5.000 unit sama dengan 50.000 unit, kemudian 5.000 unit dibagi dengan 50.000 unit,
Kemudian hasilnya dikalikan dengan Rp2.201.856 dan menghasilkan Rp220.186. Kemudian didapatkan jumlah biaya produk rusak normal yang dialokasikan ke persediaan akhir sebesar Rp1.460.698. Selanjutnya pertanggungjawaban biaya. Nah, di sini ada biaya ditransfer ke departemen berikutnya, itu diperoleh dari perkalian 45.000 unit dikalikan dengan 3.043,12 dan diperoleh hasil Rp136.940.400. Kemudian komponen yang tadi telah dihitung dimasukkan ke pertanggungjawaban biaya. Komponennya itu alokasi biaya produk rusak normal ke unit selesai yang ditransfer sebesar Rp13.146.278, kemudian ditambah dan menghasilkan Rp150.086.678, itu jumlah biaya ditransfer ke departemen berikutnya. Kemudian biaya persediaan barang dalam proses akhir ada dari departemen sebelumnya 5.000 unit dikalikan dengan 70% dikalikan lagi dengan 1.116,51 sama dengan Rp3.907.785. Kemudian bahan 5.000 unit dikalikan dengan 70%, kemudian dikalikan lagi dengan Rp770,64 sama dengan Rp2.697.240. Kemudian tenaga kerja 5.000 unit dikalikan dengan 70% dikalikan lagi dengan Rp697,25 sama dengan Rp2.440.375. Kemudian overhead pabrik 5.000 unit dikalikan dengan 70% dikalikan lagi dengan 458,72 sama dengan Rp1.605.520. Kemudian menghasilkan Rp10.650.920 setelah ditambah. Kemudian alokasi biaya rusak normal ke biaya dalam proses akhir itu dimasukkan ke sini sebesar Rp1.460.698 ditambahkan dengan jumlah yang tadi penambahan dari biaya persediaan barang dalam proses akhir, kemudian menghasilkan jumlah biaya barang dalam proses akhir sebesar Rp12.111.617,60. Kemudian ditambahkan lagi dengan alokasi biaya produk rusak ke unit tidak normal sebesar Rp3.651.744. Ditambahkan lagi dengan alokasi biaya perbaikan produk cacat tidak normal sebesar Rp980.000. Kemudian jumlah biaya ditransfer ke departemen berikutnya ditambahkan dengan jumlah biaya barang dalam proses akhir, ditambahkan lagi dengan alokasi biaya produk rusak ke unit tidak normal, ditambahkan lagi alokasi biaya perbaikan produk cacat tidak normal, sehingga menghasilkan jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp166.830.000. Selanjutnya, jurnal pencatatan transaksi Departemen A bulan Desember PT Bintang Berlian. Yang pertama, biaya yang ditransfer dari departemen sebelumnya ke Departemen A. Biaya dalam proses Departemen A pada biaya dalam proses departemen sebelumnya sebesar Rp50.850.000 di debit, sedangkan di kreditnya sama Rp50.850.000. Yang kedua, biaya bahan baku yang ditambahkan di Departemen A. Di debit ada biaya dalam proses Departemen A sebesar 40 juta, sedangkan di kredit ada bahan 40 juta. Kemudian yang ketiga, distribusi biaya tenaga kerja produksi ke Departemen A.
biaya dalam proses Departemen A pada biaya tenaga kerja sebesar 30 juta. Kemudian yang keempat, biaya overhead pabrik dibebankan ke Departemen A. Di debit ada biaya dalam proses Departemen A sebesar 20 juta, sedangkan di kredit ada biaya overhead pabrik dibebankan sebesar 20 juta. Kemudian yang kelima, biaya perbaikan untuk cacat normal selama bulan Desember. Biaya dalam proses Departemen A pada biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik dibebankan. Biaya dalam proses Departemen A di debit 3.500.000, sedangkan biaya tenaga kerja di debit 2 juta, biaya overhead pabrik dibebankan di kredit 1.500.000. Kemudian yang keenam, biaya perbaikan produk cacat tidak normal selama bulan Desember. Rugi cacat tidak normal pada biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik dibebankan. Rugi cacat normal di debit sebesar 980.000, biaya tenaga kerja di kredit sebesar 560.000, biaya overhead pabrik dibebankan di kredit sebesar 420.000. Kemudian yang ketujuh, pertanggungjawaban biaya Departemen A. Biaya dalam proses departemen berikutnya di debit sebesar 156.678,40. Kemudian rugi produk rusak tidak normal di debit sebesar 3.651.744 rupiah. Kemudian biaya dalam proses Departemen A di kredit sebesar 153.738.422,40 rupiah. Selanjutnya tugas kedua yaitu biaya gabungan. Nah, di sini saya mengambil PT Hasil Ternak yang merupakan usaha yang bergerak pada bidang peternakan dan menggunakan sistem biaya proses. PT Hasil Ternak menjual berbagai macam produk yang dihasilkan, yaitu ada daging sapi dan pupuk kandang dengan angka penimbang untuk daging sapi 3 dan pupuk kandang 2. Kemudian di sini terdapat jumlah produksi untuk daging sapi sebesar 800 kg, untuk pupuk kandang sebesar 200 kg, sehingga jumlah produksinya PT Hasil Ternak itu sebesar 1000 kg. Untuk harga setiap produk yang dihasilkan di PT Hasil Ternak ini untuk daging sapi dibanderol harga 120.000 per kilo, sedangkan pupuk kandang 20.000 per kilo. Kemudian untuk titik pisah produk-produk tersebut terjadi di divisi A, dan biaya yang terjadi sampai dengan titik pisah adalah sebagai berikut. Bahan baku sebesar 35 juta, tenaga kerja langsung 10 juta, overhead pabrik 5 juta. Kemudian diminta hitunglah biaya bersama yang dialokasikan kepada masing-masing produk bersama dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nah, untuk daging sapi jumlah produksinya sebesar 800 kg, angka penimbangnya 3, kuantitas penjualan produk 2400. Kemudian kuantitas penjualan produk itu diperoleh dari jumlah produksi dikalikan dengan angka penimbang. 800 kg dikalikan dengan 3, maka hasilnya 2400 kg. Kemudian untuk alokasi biaya bersama diperoleh dari 2400 dibagi dengan 2800, kemudian dikalikan dengan 50 juta. Kemudian untuk pupuk kandang jumlah produksinya 200 kg, angka penimbangnya 2. Kemudian untuk kuantitas penjualan produk, jumlah produksinya dikalikan dengan angka penimbang, maka diperoleh kuantitas penjualan produknya sebesar 400 kg. Kemudian untuk alokasi biaya bersamanya pupuk kandang 400 kg dibagi dengan 2800 kg, kemudian dikalikan dengan 50 juta, diperoleh hasil 7.857.857,1428571. Kemudian diperoleh untuk penjualan dari PT Hasil Ternak, yaitu yang pertama daging sapi, jumlah produksinya dikalikan dengan
harga yang dibanderol oleh PT Hasil Ternak. 800 kilo dikalikan dengan 120.000, maka diperoleh hasil 96 juta. Kemudian untuk pupuk kandang 200 kilo dikalikan dengan 20.000, maka diperoleh hasil 4 juta. Sehingga total penjualan untuk PT Hasil Ternaknya itu 100 juta. Selanjutnya penjurnalan. Yang pertama, mencatat biaya bahan baku barang dalam proses pada bahan baku sebesar 35 juta. Kemudian yang kedua, mencatat biaya tenaga kerja langsung barang dalam proses di debit sebesar 10 juta, pada beban gaji dan upah dikredit sebesar 10 juta. Kemudian yang ketiga, mencatat pemakaian biaya overhead pabrik barang dalam proses di debit sebesar 5 juta, kemudian biaya overhead pabrik dibebankan dikredit sebesar 5 juta. Kemudian yang keempat, mencatat biaya barang yang ditransfer ke persediaan barang jadi. Produk menjadi daging yang tadi dihitung di debit sebesar 42.857.142 rupiah, 857142. Kemudian produk menjadi pupuk kandang di debit 7.141.857,1428571. Kemudian barang dalam proses dikredit sebesar 50 juta. Kemudian mencatat penjualan barang jadi, kas di debit sebesar 100 juta, penjualan di kredit sebesar 100 juta. Kemudian harga pokok penjualan di debit sebesar 50 juta, kemudian barang jadi di kredit sebesar 50 juta. Baik, itu saja pembahasan dari tugas UAS akuntansi biaya 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.